Shalom Indonesia, salam Nusantara, tang 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 tang, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Haleluya. Senang bertemu di pagi ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih, teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabatku, handai tolan dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya di pagi yang sangat luar biasa ini, firman Allah akan menginspirasi kehidupan kita, sehingga kita tetap standby dalam Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sekalipun orang-orang di sekitarnya tidak mendukung. Tetapi percayalah bahwa Tuhan ketika mendukung kita, maka akan terjadi kegerakan yang sangat luar biasa. Setidak-tidaknya kata firman Allah bahwa firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kepadanya. Dia akan melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Kita akan terus belajar dari Yesaya, ya, dalam Yesaya 6 dari ayat 1 sampai 13, tetapi saya membacakan ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tapi menanggap jangan, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Ini Tuhan ini sudah kedek. Yesaya, ya. Tema kita hari ini adalah Yesaya is a spokesman of God. Jadi Yesaya sebagai juru bicaranya Tuhan, ya. Makanya ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia orang yang najis, tapi Tuhan, malaikat Allah menguduskan dia. Lalu Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dia berkata, inilah aku. Jadi yang pertama saya melihat adalah bahwa si Yesaya ini mengalami apa yang dikatakan sebagai juru bicara Allah. Ia memiliki strong faith, iman yang teguh di dalam Tuhan, strong faith in God. Jadi dia memiliki iman yang teguh dalam menyambut kehendak Allah. Dia tahu bahwa dia adalah orang berdosa, dia tahu bangsanya orang berdosa. Tapi saya membaca dalam Yeremia, karena saya sedang mengupas juga tentang Yeremia beberapa waktu ke depan, bagaimana saya melihat lebih beruntung, ya, Yesaya ini, karena dia keluarganya masih bisa mendukung dia. Tetapi kalau si Yeremia stand alone, dia berdiri sendiri. Nanti bisa baca Anda pasal 12 ayat Yeremia 12 ayat yang ke-6. Dia berdiri sendiri. Kaum kerabatnya, keluarganya, semuanya berkata manis. Tapi mereka semua pengkhianat. Manis di mulut, tapi pahit di hati. Wah, ini, aduh, kalau keluarga sudah begini, udah berat itu, ya. Perjuangan yang paling berat untuk menyatakan kekuatan Allah adalah di tengah-tengah keluarga. Sama, makanya Yesus katakan seorang nabi tidak diakui di rumahnya sendiri. Mengapa? Karena dia pikir, kau kan sahabat apa saya? Jadi Yeremia mengalami itu, tapi saya sedang tidak mengupas itu. Saya nanti gagal fokus lagi. Kita sedang mengupas yang namanya Yesaya yang luar biasa. Kitab Yesaya ini atau buku Yesaya ini adalah kitab prosa dan puisi, ya, dan kemudian juga dengan sedikit penggunaan penggunaan personification atau penjelmaan atau pelambangan, ya, tentang Mesias itu. Jadi dia sangat luar biasa.
Dan sebagai juru bicara Allah, atau sebagai nabi Allah, atau sebagai penyampai firman Allah, dia memiliki iman yang teguh. Jadi kalau orang yang menyampaikan firman Allah, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah, dia tidak imannya teguh, tetapi justru menjadi batu sandungan, itu sangat berbahaya. Saya dulu punya teman, dia biasa, luar biasa dalam berkata-kata, tapi dalam perbuatan no way, ya. Jadi, dia satu contoh. Ini saya tidak tidak. Terus ini nanti lihat aja. Jadi waktu dia berkata, saking apanya, ya maklumlah ini kita kan dalam istilahnya dalam jiwa mula-mula. Jadi berapi-api untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kita harus banyak belajar dari senior-senior kita gitu loh. Jadi saya di bawah bimbingannya, kemudian dia bercerita soal kehebatan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dasar, Allah yang mampu menyembuhkan sakit penyakitmu. Dan itu memang sudah istilahnya, bagi saya, ya iya, karena sudah luar biasa memang. Karena saya sudah mengalami 1 Maret 1947 itu arah pengubahan iman saya kepada Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana Allah membalikkan saya dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Jadi saya tahu persis. Tetapi satu kali dia lagi sakit kepala, lalu dia makan bodrek. Lalu saya bilang, Om, kan Yesus itu luar biasa. Udah, jangan makan obat. Saya begitu kan. Percaya Tuhan menyembuhkan. Dia lalu bilang, kamu kan belum tahu, saya ini sedang menolong Tuhan. Lalu saya bilang, Om, tidak perlu menolong Tuhan. Tuhan yang menolong Anda, Tuhan yang menolong kita. Kalau kita memiliki iman seperti apa yang Om katakan, saya yakin betul itu. Dan saya sudah menghidupinya. Lalu dia tertunduk. Mohon maaf. Kita hanya bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakan. Ya perlu dipertanyakan. Yesus kita itu luar biasa. Yakini dan percayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tapi miliki dulu strong faith in God. Iman yang kuat dalam Tuhan. Supaya apa? Apa yang dikatakan Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi satu kehidupan kita, menjadi rema, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan, kita akan berdiri di atas kebenaran itu, kita akan berdiri di atas janji itu, supaya apa? Kita mengalami transformasi dari firman itu. Apa yang kita imani itu akan terjadi. Yang kedua, Yesaya ini adalah orang atau courageous man of God. Jadi orang yang berani, yang datangnya dari Allah. Jadi keberaniannya bukan karena keberanian abal-abal, memang dia sudah membuktikan bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh berani menyampaikan firman Allah, termasuk mempertaruhkan nyawanya dan bahkan kehilangan nyawanya oleh karena firman Allah itu yang disampaikan. Yang ketiga, dia tidak pernah mengalami ketakutan dalam menyampaikan firman Allah. Dia menyampaikan kepada siapapun, baik itu kepada rakyat, baik itu kepada raja, baik itu kepada raja yang lalim, baik itu Ahaz maupun Manase. Itu kan dia hidup di dalam pelayan masa itu, masa Hizkia sedikit. Yang mau saya katakan adalah bahwa ketika dia menyampaikan suara Allah itu, ada beberapa catatan yang disampaikan, peringatan, terus penghukuman. Kalau dia tidak mau berbalik kepada Allah, Tuhan akan jatuhkan hukuman, membuat orang Israel itu tidak nyaman, tidak tenang, ingin mengepalkan tinju mereka, meninju si Yesaya.
Karena apa? Terlalu berani. Dan saya juga mencatat bahwa mereka bersungut-sungut. Tetapi memang ada beberapa orang yang memang ya menganggukkan apa yang diberitakan itu. Dan orang yang menganggukkan inilah yang banyak dibunuh oleh siapa? Oleh Manase. Anda bisa membaca dalam 2 Raja-Raja, Anda bisa membaca dalam Tawarik, 2 Tawarik 33. Jadi begitu sadisnya si Manase ini. Tetapi dia tidak gentar untuk menyampaikan firman Allah. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dia adalah orang yang taat menyampaikan firman Allah. Dia adalah orang yang setia. Dia mau memuliakan Allah dari apa yang disebut panggilan bagi dia. Sebagai juru bicara Allah, tentu dia mengalami banyak ancaman. Dan bahkan firman Allah katakan bahwa kebanyakan dari orang Israel ya berteriak menghina dia, mengancam dia, dan pada puncaknya membunuh dia. Saya mau katakan kepada kita, sebagai juru bicara Allah, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai penginjil, sebagai orang-orang yang menyampaikan berita firman Allah, bahwa akan ada saat di mana orang juga kadangkala memperlakukan kita tidak adil. Bahkan firman Allah dalam pasal 16 dalam Yohanes dikatakan di sana, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tapi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi kita bersyukur di era kemajuan ini, ya kita bisa menggunakan YouTube untuk menyampaikan firman Allah. Karena firman Allah itulah yang akan karena firman Allah dengan jelas mengapa mereka membunuh, mereka menyakiti, karena mereka tidak mengenal Bapa dan mengenal. Seandainya mereka mengenal Bapa, tentu atau anak mereka, tentu mereka tidak akan melakukan itu. Karena Bapa penuh dengan kasih. Bapa tidak penuh dengan kebencian. Yesus tidak penuh dengan kebencian. Yesus tidak mengajarkan yang sesat, tidak mengajarkan membalas yang jahat dengan yang jahat. Juru bicara Allah harus menyampaikan. Dan itulah sebabnya saya seringkali berkata, mengapa saya menyampaikan firman Allah itu kepada kita, supaya kita mengasihi Tuhan dari hati yang murni, mengasihi Tuhan dari hati yang suci, mengasihi Tuhan dengan iman yang tulus, dan taat kepada Tuhan, dan juga hidup setia kepada Allah, hidup memuliakan Allah, hidup dipimpin oleh Roh. Dan ketika kita hidup dengan itu, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan mengubah hidup kita. Dan itu pula lah mengapa saya melayani melalui YouTube ini, dengan harapan ada orang-orang yang mendengarkan firman Allah ini, orang-orang yang belum percaya, dengan terbuka hatinya menerima Sang Mesias, menerima Yesus sebagai juru selamat. Nanti sore saya akan menyampaikan Tuhan adalah penebusmu. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Yesaya sekalipun mengalami penderitaan dalam pelayanannya, ia tidak berkecil hati, ia tidak ciut nyalinya, tetapi ia terus dikuatkan oleh Allah, disupport oleh Allah, didukung oleh Allah. Dan saya mau katakan, ketika saya membaca Yeremia, hati saya, begitu stand alone. Anda tahu stand alone itu berdiri sendiri di dalam keadaannya sebagai Nabi Allah yang Tuhan pakai melayani selama 40 tahun. Secara manusia,
dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, mengalami hal yang sangat luar biasa, tidak berhasil dalam hidupnya, sudah miskin, tidak berhasil lagi dalam hidupnya, dalam pelayanannya, menurut standar ilahi. Menurut standar dunia ini, tapi menurut standar ilahi, dia adalah salah satu nabi yang sangat dahsyat dan luar biasa. Termasuk seperti Nabi Yesaya ini, termasuk nabi yang hebat, yang luar biasa. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya demi kemuliaan bagi Bapa di surga, bagi pemberitaan itu. Jadi kalau kita sebagai pemberita-pemberita firman Allah, sebagai saksi-saksi Kristus, kata firman Allah, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala, tapi jangan pernah takut, sebab aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Datanglah kepada mereka dengan kasih. Kalau engkau tidak datang kepada mereka dengan kasih, maka mereka akan datang kepadamu dengan kekerasan. Dan itulah sebabnya saya bersyukur di era kemajuan ini. Sebenarnya saya tidak bisa menggunakan alat ini, tapi anak saya bisa, sehingga walaupun dengan situasi yang sangat terbatas, tapi saya bergairah untuk menyampaikan firman Allah 2 kali 1 hari. Dalam menyampaikan firman Allah itu pagi dan sore, karena saya yakin firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bagi yang sudah percaya, saya berharap dia mengalami terobosan dari Tuhan. Dan bagi yang belum percaya, yang belum pernah mendengarkan firman Allah, mereka menerima keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Puji nama Tuhan. Jadi sebagai juru bicara Allah, yang mau saya katakan kepada kita, bahwa sebagai juru bicara Allah, kita harus menjadi teladan dalam iman kita, dalam keberanian kita, dalam menyampaikan firman Allah tanpa rasa takut. Karena yang kita katakan itu adalah kebenaran, bukan pembenaran. Kalau kebenaran yang kita katakan, mengapa kita harus takut? Tapi kalau pembenaran yang kita bawa, maka akan susah. Tapi kalau kebenaran yang kita bawa, memang kadangkala resikonya seperti Yesaya. Tapi saya mau katakan kepada kita, di luar dari kehendak Allah, tidak ada satu tangan manusia yang dapat turun kepadamu. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi hidupmu. Jadi tetaplah memiliki iman yang teguh, tetaplah berani sebagai manusia ilahi, dan tetaplah jangan takut memberitakan kabar sukacita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau adalah Allah yang baik, yang menyatakan kebaikan-Mu, yang menyatakan kemurahan-Mu, dan biarkan firman-Mu beracara bagi kami semuanya yang mendengarkan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami, diberkati pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden diberikan hikmat, akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini, sehingga dengan keadilan dan kebenaran, takut akan Tuhan, mereka membawa Indonesia kepada kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dan mereka para menteri, pejabat, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya perangkat pemerintah kami ini, Tuhan memberkati. Juga aparat, baik itu polisi sebagai keamanan, ABRI sebagai pertahanan, kami doakan agar mereka terus bersinergi, memberikan rasa aman bagi penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga Indonesia mengalami transformasi Tuhan. Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Di mana ada Yesus, di mana ada Bapa, di situ akan ada transformasi ilahi, di situ akan ada kebaikan dan kebenaran, di situ akan ada kemajuan. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami terus berjuang untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah. Sahabat-sahabat kami yang menyampaikan firman Allah melalui YouTube, Tuhan juga memberkati mereka. Semuanya kami diberkati oleh Tuhan, walaupun baru beberapa waktu ini kami melayani lewat YouTube ini Tuhan. Tetapi kami tetap mau berharap kepadamu, firman-Mu yang kami yakini dan kami percayai tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan itu sebabnya kami terus berdoa dan berdoa. Dan kami juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun ada,
sehingga gerejamu mampu menyampaikan suara kenabianmu, hingga gerejamu mampu menjadi teladan, menjadi terangmu, menjadi garam dunia ini yang memberikan cita rasa, yang memberikan arah di bangsa ini. Terima kasih keadilan dan kebenaran yang Kau miliki. Ya, biarlah itu yang kami bawa ke tengah-tengah masyarakat kami dimanapun kami ada, di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih sehingga Ars Nasional mampu menyalakan suara kenabian itu. Dan kami juga berdoa buat gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan memberkati. Biarlah kami sebagai pendoa-pendoa yang mendoakan kesejahteraan kota di mana kami ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tidak peduli siapapun dia, Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahan-Mu kepada mereka. Terima kasih umat-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa bagi orang-orang sakit, apapun sakit mereka, termasuk COVID, sakit-sakit yang lain. Bapa, kami hanya mau berdoa kepadamu, tumpangkan tangan atas mereka. Selalu ada mujizat bagimu, bagi orang-orang yang percaya kepadamu, berharap kepadamu, dan beriman kepadamu. Dan itu sebabnya dalam nama Yesus tumpangkan tangan atas mereka yang sakit, baik yang COVID, baik yang sakit apapun. Tuhan menyembuhkan mereka yang COVID, dalam nama Yesus mereka sembuh dari COVID mereka. Dan juga Tuhan tolong para tim medis diberkati oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, apa saja, baik yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra kanker sembuh dalam nama Yesus, yang stroke dipulihkan oleh Tuhan, yang mandul dibukakan kandungannya kembali dalam nama Yesus, yang impoten dipulihkan dalam nama Yesus, sakit apapun disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih bagi mereka yang terdampak karena COVID-19 ini. Kami berdoa kepadamu, kalau engkau orang yang terdampak, mari angkat kedua belah tanganmu dan biarkan Tuhan berkarya, bekerja untukmu. Dan ingat bahwa Dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih sudah berbeban berat, bagimu aku akan memberikan kelegaan bagimu. Terima kasih Tuhan, mereka datang kepadamu, mengangkat tangan, tanda mereka menyerah kepadamu. Ulurkan tanganmu, memegang tangan mereka, dan engkau adalah jawaban dalam semua persoalan kami. Itu sebabnya pulihkan usaha mereka, ekonomi mereka, rumah tangga mereka. Mungkin ada bil-bil yang harus mereka bayar setiap bulan. Kami doakan agar engkau Allah menyelesaikan sehingga mereka tetap lega. Walaupun mungkin masih bisa dalam tahap-tahap bertahan. Tetapi kami yakin dan percaya sebagaimana firman-Mu bahwa ketika kami mendengarkan firman Allah, ketika kami turut kepadamu Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyatakan atau taat kepadamu, Engkau adalah Allah yang memberkati sebagaimana Ulangan 28 itu. Diberkati kami di kota, diberkati kami di desa, diberkati apapun yang kami kerjakan. Tuhan nyatakan kebaikan-Mu. Dan bagi mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan, dan kalau engkau orangnya taruh tangan di dada, Tuhan, mari engkau melawat mereka sebagaimana engkau melawat Saulus dan mengubahkannya menjadi Paulus Tuhan, dan menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan berkati juga mereka sehingga mereka menjadi berkat di bendang Tuhan, di ladang Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada, yang sedang menerima Engkau. Mari sertai mereka, urapan menyertai mereka. Terima kasih. Dan bagi mereka yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dengarkan firman Allah bahwa Yesus datang kepada akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yesus tentu Dialah jalan yang telah ditentukan Allah untuk sampai kepada rumah Bapa. Dan kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dada dan kita berdoa bersama-sama. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kelemahanku di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus, ampunlah segala dosa dan kesalahanku yang telah aku perbuat di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Juga Tuhan Yesus, sucikan hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Saat ini Tuhan, ku percaya dan membuka hati untuk-Mu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadilah Tuhan, jadilah Juru Selamat dalam kehidupanku. Dan hamba juga berdoa kepadamu Tuhan, agar Engkau menyatakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan ini. Dan saya percaya saat ini saya sudah menerima kehidupan kekal dan menjadi warga kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa buat orang-orang muda, semua orang Tuhan, tapi kami secara khusus berdoa bagi orang-orang muda yang akan memegang kendali di bangsa ini pada masa-masa yang akan datang. Kami punya gambaran persis
dari apa yang Engkau telah nyatakan melalui firman Allah. Kami mohon adanya orang-orang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Esra, Nehemia, Deborah, dan juga Yusuf. Ada orang-orang yang bergerak dalam bidang spiritual seperti Samuel, dan juga Tuhan Yesus, para rasul, dan juga Tuhan Yesus, murid Paulus, dan juga Stefanus, dan Epaphroditus, Timotius, dan lain sebagainya, Bapa di surga, Titus. Oh Tuhan, semuanya orang-orang yang diberkati Tuhan, dan orang-orang yang melayani Tuhan. Dan ada orang-orang yang bergerak dalam bidang non formal seperti Tuhan Yesus, Abraham, seperti Ishak, Yakub, Ayub, semuanya Tuhan. Dan itulah sebabnya orang-orang muda di bangsa kami ini diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka mempunyai gambaran yang jelas, memiliki karakter yang kuat, takut akan Tuhan, melakukan apa yang adil dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dan ketika mereka dipercayakan memimpin bangsa ini, baik dalam bidang kerohanian, bidang formal maupun non formal maupun kerohanian, bangsa ini akan dibawa kepada kemajuan yang sangat luar biasa, karena kebenaran ditinggikan di bangsa ini. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ucapkan tetaplah setia kepada Tuhan. Dan bagi Anda yang sudah mengalami terobosan, pertolongan, mari saksikan kebaikan Tuhan. Dan saya mau katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan ingatlah, siapa saja yang mendengar dan menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saya mau katakan, apa saja yang ingin orang lain lakukan kepada melakukan jugalah demikian. Ingat, kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Dan juga saya mau katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga saya mau katakan, apa saja yang kau minta dan doakan, percaya engkau sudah menerimanya, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Ingat firman Allah, kalau engkau berdoa meminta dalam namanya, dia akan berikan. Kalau engkau tinggal dalam dia, firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kau inginkan, maka itu akan diberikan kepadamu. Kan enak punya Tuhan. Haleluya. Maka setia pada Tuhan, miliki iman yang teguh dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan menangislah dengan orang yang menangis, dan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan saya akan terus berkata, dan harapan dan doa saya supaya setiap orang dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tidak seperti yang kita lihat hari-hari ini, bagaimana kejahatan itu merajalela, pembunuhan di sana sini. Dan itulah sebabnya saya ingin katakan, kalau orang bisa berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan, saya yakin Tuhan akan menopang, Tuhan akan meneguhkan. Haleluya, puji Tuhan. Dan juga apabila kita mau beraktivitas di pagi ini, ingatlah, mari kita mentaati 5M, yaitu memakai masker, juga mencuci tangan dengan air sabun, dan juga atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjaga kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, yang tidak kalah pentingnya, yang tak kalah serunya, yaitu berdoa. Berdoalah untuk dirimu, berdoalah untuk keluarga, berdoalah untuk masyarakat, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, dengan satu harapan kita: pandemi akan berlalu, sehingga ekonomi, politik, sosial, budaya, semuanya diberkati, dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kita kembali beraktivitas sebelum terjadinya pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Anda pengedar narkoba dan pengguna narkoba, saya katakan, bertobatlah, Allah mampu mengubah hidupmu. Serius saya mengatakan, Allah mampu memberkati menjadi alat bidang. Dan Allah mampu mengangkat engkau kalau engkau mau menyerahkan diri kepada Dia. Kalau engkau bertahan dalam narkoba itu dapat menghancurkan hidupmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, bahkan engkau bisa menderita dan bahkan pada kematian. Dan saya mau katakan yes terhadap firman Allah, dan Tuhan katakan tidak terhadap narkoba. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya, haleluya.